Film yang ditulis dan disutradarai oleh mendiang Isao Takahata dan rilis di tahun 1988 ini adalah sebuah film yang diangkat dari sebuah cerita pendek yang terbit di tahun 1967 karya Akiyuki Nosaka. Ini adalah film Ghibli terakhir yang gue tonton karena gue pada awalnya kayak nggak tega untuk menyaksikan kisah pilu yang terinspirasi dari kejadian nyata penulis cerpen itu sendiri. Ketika Amerika membombardir Jepang di tahun 1945, tepatnya di kota Kobe, dan menewaskan adik kandung dari penulis ceritanya, Akiyuki Nosaka. Grave of the Fireflies, atau Kuburan Kunang-Kunang, atau Hotaru no Haka, mungkin adalah salah satu film drama terbaik yang pernah dibuat, namun juga paling sedih. Bahkan netizen banyak yang setuju bahwa ini adalah salah satu film terbaik yang pernah dibuat, namun cukup sekali aja untuk ditonton karena semua pada trauma. Dan ini yang membuat gue berani bilang bahwa Studio Ghibli berada di tingkat yang lebih tinggi derajatnya daripada Disney atau Pixar, karena kejujurannya yang sangat brutal dan mengangkat isu kehidupan dan kemanusiaan yang masih valid hingga detik ini. Bahkan di Yaman, di Afghanistan, Irak, Palestina, hingga isu Rohingya, pasti banyak yang bernasib seperti dua karakter utama di Grave of the Fireflies, seperti Seita dan Setsuko Yokokawa. Sebelum kita bahas tuntas, silakan subscribe YouTube channel ini karena gue insya Allah akan kupas film-film Ghibli satu demi satu dan kisah-kisah lain yang menurut admin di balik kamera layak untuk diperbincangkan dan waktu kita nggak merasa rugi untuk dihabiskan. Kalimat pembuka film masterpiece ini, detik-detik pertama adalah akhir dari cerita yang akan kita tonton selama lebih kurang 1,5 jam ke depan. Kita udah dikasih tahu ending dari film ini bakal seperti apa dari awal, yakni kematian karakter utamanya, seorang remaja laki-laki bernama Seita Yokokawa, dengan narasi pertama Seita yaitu 21 September 1945, itu adalah malam kematianku. Ibaratnya kita baru menghirup nafas pertama kita dan hembusannya ketahan karena kisah yang pilu, nelangsa, dan sedih melalui kalimat itu. Ketika kita diperlihatkan arwahnya sendiri sedang menyaksikan detik-detik terakhir raganya meregang nyawa dari dimensi lain. Kemudian kita diperlihatkan seorang anak kecil berkerudung berusia 4 tahun yang ikut menyaksikan kematian Seita. Ini ada perbedaan warna ya antara dimensi lain dengan dimensi kita hidup. Dimensi arwah ini dibuat sama si Isao Takahata dan Studio Ghibli agak lebih gelap dan orange yang menggambarkan dunia lain lah. Gak lama arwah Seita menghampiri anak kecil ini dan memegangnya. Dan di situ juga kita sudah tahu bahwa mereka sama-sama arwah. Dan nalar kita langsung berjalan bahwa mereka pasti kakak beradik. Dan keduanya akan mati seiring cerita berjalan. Dan arwah mereka seperti melihat reka ulang adegan kehidupan mereka yang pilu, yang membuat hati kita semakin tertusuk. Diceritakan bahwa ketika serangan udara membombardir Kobe, Seita Yokokawa dan adiknya Setsuko terpisah dari sang ibu. Di situasi perang tersebut, Setsuko terpaksa mengambil alih fungsi orang tuanya untuk menjaga sang adik, dan dengan usia yang masih sangat muda yakni 14 tahun, Seita sudah menjadi tulang punggung keluarga, mengurus adiknya di tengah-tengah perang dengan kekurangan bahan makanan. Setsuko selalu bertanya kepada Seita di mana sang ibu, karena anak balita ya, apalagi anak cewek masih sangat bergantung sama sang ibu. Dan dengan percaya diri Seita bilang bahwa sang ibunda ada di tempat penampungan sementara di sebuah sekolah dan mereka sedang menuju ke sana juga. Tak disangka ketika mereka tiba, Seita justru menemukan sang ibu mengalami luka bakar hampir 100% dan sudah sekarat. Bisa teman-teman bayangkan ketika melihat ibu kandung kita sendiri dalam keadaan seperti ini. Film kartun ini benar-benar semakin mengiris hati.
Sebagai seorang kakak yang baik, Seita belum mau bilang hal tersebut kepada Setsuko dan dia bilang ibunya harus dirawat sebentar karena masih sakit. Mungkin banyak yang bilang bahwa Setsuko yang nantinya akan meninggal di depan juga dan mengalami gizi buruk adalah karakter yang paling kasihan di sini. Tapi gue lebih kasihan kepada sang kakak Seita, dimulai dari harus menjadi ayah sekaligus ibu buat Setsuko, menyaksikan ibu kandungnya sendiri sekarat dengan kondisi mengerikan hingga akhirnya dikremasi, dan membawa abu kremasi ibunya kembali ke rumah sang bibi. Namun di saat yang bersamaan dia harus selalu ceria di hadapan Setsuko. Seita adalah tokoh sentral yang terbaik dan sangat amat tragis. Dan perang pasti gak jauh-jauh dari hal-hal semacam ini. Ketika Seita berusaha menghibur adiknya, mereka juga sedang menunggu kabar kepulangan sang ayah, Kiyoshi Yokokawa, yang sedang berada di Angkatan Laut selama Perang Dunia Kedua, di mana Seita dan Setsuko berusaha menulis surat kepadanya beberapa kali, tetapi mereka tidak pernah menerima balasan dari sang ayah. Kita sudah curiga duluan bahwa sang ayah mungkin juga sudah tewas. Ketika mereka tinggal di rumah bibinya, Seita dan Setsuko dikucilkan oleh bibinya sendiri. Bibinya merasa bahwa keponakannya, terutama Seita, tidak memiliki kontribusi apa-apa kepada negara. Di tengah perang, di tengah krisis kemanusiaan, di situasi kekhawatiran yang nyata, bibinya membanggakan anaknya yang masih bekerja dan juga suaminya. Sedangkan Seita yang menurut pemikiran sang bibi sudah cukup umur, seharusnya melakukan sesuatu, bekerja kayak atau ikut berperang gitu. Bahkan ketika bibinya akhirnya tahu bahwa ibunya Seita meninggal, bibinya masih agak angkuh dan gak terlalu peduli. Menurut gue pribadi, penulis ceritanya yakni Akiyuki Nosaka menciptakan karakter bibi Seita sebagai representasi dari masyarakat Jepang kala itu ketika perang berlangsung. Dan hal ini juga pasti juga terjadi di belahan dunia lain. Setelah terus dipojokkan oleh sang bibi, Seita akhirnya memutuskan untuk membeli nasinya sendiri bersama Setsuko dan dari hasil menjual kimono ibunya. Tapi tetap saja di rumah bibinya pun mereka masih dipojokkan oleh sang bibi. Karakter bibinya Seita ini diproyeksikan dengan sangat baik ya menurut gue sama Isao Takahata sebagai karakter pertengahan mungkin ya. Gue gak mau bilang bahwa bibinya antagonis karena sisi antagonis di film ini adalah perang itu sendiri. Semua orang kehabisan makanan, semua orang menderita. Antagonis di sini adalah keadaan, bukan orang. Dan bibinya Seita mungkin adalah kebanyakan dari kita yang akan menyelamatkan diri sendiri dan keluarga sendiri dulu, baru orang lain. Dan Seita dan Setsuko adalah tanggung jawab lain yang harus dipikulnya. Apalagi kalau misalnya bibinya gak terlalu dekat dengan keluarga mereka. Di masa-masa ini kita dipertontonkan kebahagiaan antara kakak dan adik yang selalu ceria. Ini justru yang membuat cerita ini semakin mendekati kehidupan nyata. Karena mereka hanya anak-anak yang gak tahu apa-apa. Ketika Seita menyaksikan ibunya meninggal pun, Seita tidak menangis. Karena keadaan memang sedang perang. Seita sudah berpikir bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk mati dalam waktu dekat. Seita dipaksa untuk dewasa, terlalu cepat. Seita dan Setsuko akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah sang bibi. Akhirnya lontang-lantung tak tentu arah sehingga tinggal di sebuah tempat berteduh di pinggir danau yang memang indah, tapi tetap saja tidak layak untuk ditinggali. Namun mereka tetap ceria. Apalagi ketika mereka menemukan kunang-kunang yang banyak sekali yang membuat kunang-kunang tersebut sebagai penerangan di malam hari untuk kamar gelap mereka yang kumuh. Kunang-kunang di sini juga analogi dari pesawat-pesawat pembawa bom yang akan menghancurkan kota-kota. Ketika kunang-kunang itu mati, Setsuko jadi sedih dan menguburkan kunang-kunang itu dan dia bilang dia sedang membuat kuburan dan dia juga bilang bahwa ibu juga butuh kuburan. Setsuko bilang ke Seita bahwa dia sudah tahu bahwa ibunya sudah meninggal, bahwa Seita menyembunyikan kebenarannya, bahwa bibinya bilang ibunya sudah tiada ke Setsuko. Mendengarnya, benteng pertahanan yang sudah dibangun Seita akhirnya ambruk. Ingatan Seita tentang mayat sang ibu yang diperban hingga dilempar membuatnya menjadi jatuh ke lubang yang paling dalam ketika mendengar pengakuan dari adik kandungnya sendiri. Dan ia akhirnya menangis.
Kunang-kunang yang banyak yang dikuburkan oleh Setsuko merupakan cerminan dari mayat-mayat yang dilempar ke tempat kremasi yang disaksikan Seita secara langsung. Ini kenapa gue merasa bahwa gue lebih kasihan ke Seita. Dan Setsuko bilang, kenapa kunang-kunang harus cepat mati secepat ini? Dan ketika dialog itu, gue ngerasa bahwa hidup ini gak adil ketika anak-anak harus merasakan hal seperti ini. Ini kenapa gue berpikir Ghibli beda level dengan Disney atau Pixar tadi. Ghibli dengan gamblang menggambarkan situasi nyata di film-filmnya, seperti pembakaran mayat-mayat yang menggunung, atau ketika Setsuko melihat mayat di pinggir pantai ketika mereka baru saja tertawa bermain ombak. Ketika mereka masih tinggal di danau dan kehabisan makanan, Seita mencuri sayur-sayuran untuk bertahan hidup di tengah perang. Ini adalah basic survival ya. Karena ketika mereka kehabisan makanan, mereka memutuskan untuk memakan kodok. Dan karena terlalu sering memakan kodok, Setsuko akhirnya mengalami gizi buruk dan diare. Seita yang mencuri pun akhirnya ketahuan dan harus dibawa ke kantor polisi. Dan ketika melihat dirinya yang lebam-lebam karena habis dipukuli, dilihat oleh Setsuko yang lemah, belum makan, gizi buruk, diare, membuat Seita kembali ambruk dan memeluk sang adik. Dan ini mungkin adalah titik paling bawah di roda kehidupannya si Seita. Bahkan ketika Setsuko dibawa ke dokter pun, Seita akhirnya marah karena adiknya tidak diberi obat. Seita marah ketika dokter bilang untuk membuat keadaan lebih baik adalah dengan memberi Setsuko makanan bergizi. Seita marah ketika keadaan tidak memungkinkan untuk itu karena tidak ada makanan bagi mereka. Seita memberi Setsuko pecahan es di atas tanah adalah adegan lain yang mengiris hati penonton. Dan selama perang tetap ada, baik itu perang antar negara atau perang saudara yang diintervensi negara lain, tidak hanya anak-anak yang kehilangan orang tua, namun akan ada banyak anak-anak yang menderita gizi buruk, seperti di Yaman saat ini. Di masa-masa ini, Seita masih berharap ayahnya masih hidup. Dan ketika di bank, Seita mendengar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat dan seluruh armada kapal telah tenggelam, yang menyebabkan Seita menyimpulkan bahwa ayahnya juga meninggal. Itu sebabnya sang ayah tidak pernah membalas surat mereka. Seita marah sama keadaan. Kenapa setelah perjuangan mereka Jepang justru menyerah tanpa syarat? Ini juga yang membuat kepribadian Seita naik ke derajat yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak lain yang tidak mengalami keadaan seperti dia. Menurut gue gak ada anak-anak yang pantas ada di posisi seperti Seita. Ketika Seita kembali dan akhirnya membeli makanan, mungkin dari bantuan pemerintah Jepang ya, ia menemukan Setsuko sedang mengunyah kelereng. Adegan lain yang menurut gue sangat mengiris hati. Kemudian disusul dengan ketika Setsuko menawarkan Seita nasi kepal yang adalah ternyata batu. Gue hanya bisa terdiam, dan mungkin ini adalah adegan yang kebanyakan orang akan berhenti menonton film ini ya, walaupun udah 1 jam nontonnya. Setelah Seita memberi Setsuko semangka, Setsuko akhirnya tidak pernah bangun lagi. Tidak ada air mata lagi yang tersisa di kelenjar air mata Seita ketika ia melakukan kremasi mayat Setsuko. Dia sudah sangat pasrah. Yang menemaninya hanya ribuan kunang-kunang dan memori mereka yang indah bersama-sama, bahagia, hingga Seita menyusul adik, ayah, dan ibu kandungnya meninggalkan dunia, tidur nyenyak untuk selama-lamanya.